Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giantiara Putri dengan NIM 194820111037 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemastian mutu sediaan farmasi, yaitu jaminan mutu pada sediaan kosmetik. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang definisi kosmetik. Apa itu kosmetik? Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Menkes Permenkes 1998 adalah sebagai berikut. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar, gigi, dan rongga mulut. Dengan tujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Menkes per 976 tentang produksi peredaran kosmetik dan alat kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada dan dimasukkan dalam dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Selanjutnya adalah definisi jaminan mutu. Apa sih jaminan mutu itu? Jadi jaminan mutu itu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder memperoleh kepuasan. Selanjutnya adalah tujuan kosmetika. Jadi tujuan kosmetika ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pada zaman dahulu, kosmetika digunakan untuk melindungi tubuh dari alam, misalnya panas, sinar matahari, terbakar, dingin, kekeringan, iritasi, bahkan gigitan nyamuk. Yang kedua ada tujuan religius, yaitu seperti bau dari kayu tertentu, cendana, mengusir makhluk halus. Tujuan kosmetik pada zaman sekarang yaitu personal hygiene, meningkatkan daya tarik make up, meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit, rambut dari UV yang merusak, polutan, dan faktor lingkungan lain, dan juga sebagai menghindari penuaan. Selanjutnya adalah tujuan secara umum, yaitu membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah penggolongan kosmetik. Penggolongan kosmetik berdasarkan keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen nomor PO 01.4424082 tentang pedoman tata cara pendaftaran dan penilaian kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk penilaian kosmetik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada kosmetik golongan pertama adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan juga kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim, serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Selanjutnya ada kosmetik golongan 2 yaitu kosmetik-kosmetik yang tidak termasuk pada golongan 1. Selanjutnya ada berdasarkan fungsinya. Jadi kosmetik itu dibedakan menjadi 13 kategori, yaitu ada sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan syukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, pewarna rambut, sediaan rias mata dan rias wajah, perawatan kulit, mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, dan sediaan higien mulut. Sedangkan berdasarkan sumbernya, kosmetik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik tradisional itu adalah kosmetik alamiah atau kosmetikal asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan, dan tanaman-tanaman di sekitar kita. Sedangkan kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik atau dibuat dalam laboratorium di mana telah bercampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetika tersebut agar tahan lama dan tidak mudah rusak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada kosmetika, yaitu ada kosmetik telah menjadi komoditas utama khususnya bagi remaja sehingga permintaan akan peralatan kosmetik meningkat. Sebagian oknum produsen memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengeluarkan produk kosmetik tanpa perizinan yang dengan mudah ditemui di toko-toko kosmetik dengan harga yang relatif murah. Ketidaktahuan akan bahaya dari kosmetik tanpa izin atau ilegal ini juga bisa menjadikan produk ini tetap laku terjual di pasaran. Walaupun efek samping dari kosmetik tanpa izin atau ilegal ini, jika digunakan dalam jangka waktu lama, dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik ilegal dapat melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik seperti penggunaan merkuri, hidrokinon, zat pewarna ridomin B, vernis, serpentin, dan cat. Zat-zat tersebut biasa digunakan bukan untuk kosmetik tetapi untuk industri, sehingga jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu lama, dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Terdapat berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman pada kulit maupun sistem tubuh, yaitu seperti ada iritasi, alergi, fotosensitisasi, yaitu kepekaan berlebihan terhadap cahaya karena penggunaan obat tertentu. Selanjutnya ada jerawat, intoksikasi, yaitu keracunan atau suatu kejadian apabila substansi yang berasal dari alam ataupun buatan yang pada dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Dan juga ada penyebabkan fisik. Untuk itulah, bahan kosmetik dan proses pembuatan kosmetik yang baik telah diatur oleh BPOM. Selanjutnya CPKB. Jadi apa sih itu CPKB? CPKB itu adalah cara pembuatan kosmetik yang baik yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Adapun tujuan dari CPKB, yaitu ada dua, yang pertama secara umum dan yang kedua ada secara khusus. Yang pertama kita akan bahas secara umumnya. Secara umumnya yaitu melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Dan yang kedua ada meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Sedangkan tujuan CPKB secara khusus yaitu dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Yang kedua, diterapkan CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Jadi CPKB ini memuat aspek-aspek pokok, yaitu ada sistem manajemen mutu, ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan, dan penarikan produk. Jadi di dalam CPKB ini disebutkan syarat bangunan dan fasilitas yang harus dilengkapi oleh pabrik atau produsen kosmetik. Secara umum, kondisinya bersih, ditujukan menjaga kualitas produk, mesin produksi terawat, dan lain sebagainya. Produsen kosmetik yang baik dan amanah tentu membuat prosedur CPKB. Bangunan di dalam CPKB disebutkan syarat bangunan dan fasilitas yang harus dilengkapi oleh pabrik atau produsen kosmetik. Secara umum kondisinya bersih, ditujukan menjaga kualitas produk, mesin produksi terawat, dan lain sebagainya. Produsen kosmetik yang baik dan amanah tentu membuat prosedur CPKB. Bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, dan dipelihara sesuai kaidah. Selain itu, BPOM juga sangat memperhatikan apakah produk yang berhasil dibuat itu mempunyai efek samping atau tidak. Hal ini akan dicek dan dilakukan uji coba, baik pada kulit atau bagian dermis, atau pada mata atau bagian lainnya. Jika produk tersebut sudah lulus standar uji coba seperti ini, maka produk tersebut termasuk produk kosmetik aman menurut BPOM. BPOM telah membuat aturan yang harus dipenuhi pabrik kosmetik dalam proses pembuatan kosmetik. Berdasarkan jenis izin produksi, ada dua kategori produsen kosmetik, yaitu ada golongan A dan juga golongan B. Golongan A itu yaitu izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik, sedangkan golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Bentuk dan jenis bahan kosmetik tertentu tersebut ditetapkan oleh kepala BPOM.
Penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi syarat umum, yaitu etiket wadah atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan mudah terbaca, menggunakan huruf Latin dan angka Arab, dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat, rekomendasi dari dokter, apoteker, pakar di bidang kosmetik, atau organisasi profesi. Keterangan-keterangan yang harus dicantumkan pada etiket wadah dan pembungkus meliputi nama produk, nama dan alamat produsen atau importer penyalur, ukuran isi atau berat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan, kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan yang berkaitan dengan keamanan dan mutu. Selanjutnya adalah pengawasan peredaran kosmetik. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada pre-market control, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan. Antara lain ada standarisasi, pembinaan, dan audit cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Yang kedua, ada post-market control, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain ada inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau profesi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Selanjutnya adalah penetapan SNI atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk atau regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak, yaitu menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Oleh sebab itu, perlulah dilakukan pengendalian mutu terhadap berbagai produk obat-obatan dan kosmetik. Diingat bahwa keduanya memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi jika dilihat lagi secara detail, pengendalian mutu ini belum diterapkan secara langsung di Indonesia, karena sekarang ini masih banyak beredar obat-obatan terlarang yang tidak lagi memenuhi standar mutu dan sudah tidak lagi diterapkan penggunaannya di kalangan masyarakat, serta kosmetik mengandung bahan-bahan berbahaya yang diperjualbelikan secara bebas tanpa memperdulikan bagaimana efek dari penjualan dan pengedaran bahan tersebut. Selanjutnya, yang memiliki peran besar dalam pengendalian mutu adalah pemerintah. Oleh karenanya, pengawasan dan kebijakan mutu sangat penting diterapkan, tetapi kenyataannya sangat banyak yang berbanding terbalik dengan penerapan yang sudah dianjurkan pemerintah. Masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang tidak peduli dengan peraturan pemerintah, tidak peduli dengan kesehatan konsumen dan lingkungannya, sehingga saat ini masih ada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dan kepuasannya sendiri. Dengan adanya kebijakan mutu dan pengendalian mutu, ada beberapa aspek yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja besar, struktur industri yang kuat, kemampuan nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah yang diharapkan, tetapi kita sebagai masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan pengawasan mutu dan pengendalian mutu. Diingat bahwa masyarakat juga sebagai konsumen. Selanjutnya ada karakteristik mutu kosmetik. Yang pertama ada safety, yaitu tidak ada iritasi kulit, sensitivitas kulit, toksisitas oral, bercampur dengan bahan lain, dan tidak berbahaya. Yang kedua ada stability, yaitu stabil terhadap perubahan mutu, warna, bau, kontaminasi bakteri. Yang ketiga ada efikasi, yaitu efek melembabkan, melindungi terhadap UV, membersihkan, dan mewarnai. Yang terakhir adalah usability, yaitu feeling, sensibility, moisturizing, smoothness. Yang kedua ada kemudahan menggunakan, yaitu bentuk, ukuran, bobot, komposisi, penampilan, dan portability. Dan yang terakhir adalah preference, yaitu bau, warna, dan desain. Jaminan mutu kosmetik. Jadi jaminan mutu kosmetik ini mencapai kepercayaan dan kepuasan konsumen atau mutu sebagai long-term usage. Jaminan mutu kosmetik terdiri dari safety, yaitu uji keamanan, PET test,
uji racun logam berat. Yang kedua ada stability, yaitu uji kestabilan warna, fotoresisten, bau, uji terhadap panas dan lembab, pengawetan, kestabilan zat aktif, kestabilan fisikokimia. Yang ketiga ada usability, yaitu uji kebergunaan atau sensory test, pengukuran fisikokimia atau rheology. Yang terakhir ada efficacy, yaitu uji efikasi untuk setiap produk. Selanjutnya ada jaminan mutu kemasan kosmetik. Jaminan mutu kosmetik ini kemasannya yaitu jaminan perlindungan isi, yaitu uji perlindungan terhadap cahaya, permeabilitas, atau perlindungan bau. Yang kedua ada jaminan kecocokan bahan, yaitu ada uji ketahanan kimia terhadap matahari, uji anti korosi. Yang ketiga ada jaminan keamanan bahan, yaitu bahan yang memerlukan perhatian seperti formalin, standar keamanan, Depkes, uji konfirmasi keamanan. Yang keempat ada jaminan fungsi, yaitu terhadap manusia, dan fungsi fisik. Yang kelima ada keamanan penggunaan, yaitu lingkungan dan metode. Yang keenam ada jaminan disposability, yaitu mudah dibuang dan aman dimusnahkan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengawasan mutu harus diaplikasikan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Karena dapat dilihat pengawasan mutu banyak yang tidak diawasi secara berkelanjutan, sehingga masih ada permasalahan-permasalahan yang masih saja terjadi akibat pengendalian mutu yang tidak diawasi. Pengendalian mutu terhadap kosmetik mutlak dibutuhkan agar terjamin keamanannya dan memberi manfaat yang besar dan memberi resiko efek samping yang kecil yang masih dapat ditolerir dan tidak fatal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengendalian mutu kosmetik serta memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan hidup masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Berikutnya sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.